Menembus batas dengan pembelajaran mendalam. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana anak-anak menghafal ratusan rumus untuk ujian besok pagi, lalu melupakannya semua esok malam. Kita semua pernah berada di sana, menghafal demi nilai, bukan demi memahami. Di era di mana informasi bisa diakses dalam 1 detik lewat gawai di tangan kita, apakah gaya belajar surface learning atau gaya belajar hanya di permukaan masih relevan? Mengapa dunia terus berubah, namun cara kita belajar seringkali jalan di tempat? Mari kita lihat situasi kita hari ini. Kita hidup di era disrupsi teknologi. Informasi melimpah ruah, bahkan cenderung berlebihan. Tantangan yang dihadapi generasi masa depan bukan lagi kekurangan informasi, melainkan ketidakmampuan memilah mana yang valid dan mana yang hoax. Sistem pendidikan kita lama terjebak dalam surface learning, pembelajaran di permukaan. Siswa dituntut menjadi konsumen informasi, bukan produsen solusi. Hasilnya, banyak lulusan yang pintar secara akademis di atas kertas, namun gagap ketika dihadapkan pada masalah nyata di dunia kerja. Mereka tahu apa itu teorinya, tapi tidak tahu mengapa dan bagaimana menerapkannya. Disinilah tugas besar kita dimulai. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah arah kemudi. Tugas kita bukan lagi mencetak kamus berjalan. AI dan mesin pencari sudah melakukan tugas itu dengan lebih baik. Tugas sejati pendidikan hari ini adalah memantik rasa ingin tahu dan membangun kemampuan berpikir kritis. Kita dituntut untuk bertransisi dari sekedar mentransfer materi menuju sebuah pendekatan yang transformatif. Kita butuh sebuah jangkar yang kuat dalam sistem belajar kita. Dan jangkar itu bernama pembelajaran mendalam atau deep learning. Lalu, apa langkah nyata yang kita lakukan dalam pembelajaran mendalam ini? Ini bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan aksi nyata yang berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama, mengutamakan esensi daripada kuantitas. Kita tidak lagi mengejar ketuntasan halaman buku teks. Kita memilih topik-topik krusial dan membedahnya secara menyeluruh. Lebih baik memahami satu konsep secara radikal hingga ke akarnya daripada mengetahui 100 konsep hanya di kulitnya saja. Kedua, menghubungkan pembelajaran dengan realitas. Siswa tidak belajar layanan penunjang keperawatan dan caregiving hanya untuk lulus ujian. Mereka belajar karena tahu ilmu disinfeksi dan sterilisasi yang mereka kuasai adalah penentu keselamatan pasien. Penerapannya langsung hidup dalam keseharian kita. Mulai dari hal sederhana seperti memastikan pegangan pintu dan gawai di rumah bebas dari virus berbahaya. Menjaga kebersihan alat makan keluarga dengan metode sterilisasi yang tepat. Hingga melindungi anggota keluarga yang lansia atau sedang sakit di rumah agar terhindar dari infeksi silang. Lewat pembelajaran mendalam, mereka paham bahwa kebersihan bukan lagi soal estetika, melainkan tentang menyelamatkan dan menjaga martabat kehidupan. Ketiga, mendorong kolaborasi dan refleksi. Kelas diubah menjadi laboratorium sosial. Siswa diajak berdiskusi, berani berpendapat, menerima kegagalan sebagai proses, dan merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Ketika aksi ini dijalankan, hasilnya sungguh luar biasa. Pembelajaran mendalam mengubah landscape pendidikan kita secara fundamental. Siswa tidak lagi belajar karena ketakutan akan nilai ujian, melainkan mereka jatuh cinta pada proses belajar itu sendiri. Mereka tumbuh menjadi individu yang adaptif, yang siap menghadapi pekerjaan-pekerjaan masa depan, yang bahkan hari ini belum diciptakan. Dampaknya jangka panjang. Kita melihat lahirnya generasi inovator, pemikir bebas, dan pemecah masalah yang humanis. Nilai ujian mereka bukan lagi sekedar angka kosong, melainkan cerminan dari kompetensi nyata yang mereka miliki. Pembelajaran yang saya dapat pada hari ini sangat luar biasa dan bermanfaat, karena saya dan teman-teman saya
dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang sterilisasi dan disinfeksi, sehingga saya dan teman-teman dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Refleksi untuk pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan karena dapat berdiskusi serta bertukar pendapat dengan teman-teman. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, klinik, puskesmas, bahkan dengan panti jompo untuk menjadi mitra belajar kami. Berikut adalah hasil dari pembelajaran mendalam. Di antaranya adalah meningkatnya nilai literasi di SMK Negeri 1 Tondano. Dapat dilihat pada raport pendidikan. Selanjutnya, users dari perusahaan Jepang langsung datang ke SMK Negeri 1 Tondano untuk meninjau layanan kesehatan dan memotivasi mereka untuk nanti setelah tamat dapat bekerja langsung di Jepang. Pendidikan yang maju tidak diukur dari seberapa banyak materi yang dijejalkan ke kepala murid, melainkan seberapa dalam makna yang tertinggal di hati dan pikiran mereka. Masa depan bangsa ini dipertaruhkan di dalam ruang-ruang kelas kita hari ini. Mari tinggalkan cara lama. Mari bersama mendukung dan menerapkan pembelajaran mendalam demi kemajuan pendidikan yang sejati. Karena anak-anak kita tidak hanya layak untuk tahu, mereka layak untuk memahami. Saya Ricky Pomanto, mari bersama-sama menyalakan lentera pendidikan untuk pendidikan yang lebih bermakna.